Halo semua, perkenalkan nama saya Cyril dari Nalawala. Saya merupakan mahasiswa ITS dengan jurusan Teknik Geofisika. Saya memiliki NRP 5017251048. Saya berasal dari Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membuat sebuah codingan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini saya buat dalam Jupyter Notebook. Nah, sekedar informasi bahwa Python ini merupakan suatu bahasa pemrograman yang tingkat tinggi dan biasa digunakan untuk pengembangan web, AI, machine learning, serta otomatisasi. Nah, kalau begitu langsung saja kita membuat codingan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk pertama-tama dahulu kita buat judul ya. Itu markdown. Nah, getting start with Python. Nah, sudah. Kemudian untuk membuat sebuah codingan dalam Python ini, adapun sintaks yang biasa digunakan itu adalah sintaks print. Print ini. Nah, kita buat dalam kutip satu. Misal kita buat hi, perkenalkan, nama saya Cirilo Arlene Abolo. Nah, kemudian kita print lagi NRP saya yaitu 5017251048. Kemudian sorry ini harusnya print. Nah, print lagi saya merupakan saya dari kelas komputasi geofisika B. Saya siap belajar pemrograman Python. Nah, untuk sintaksnya ada print terus dibuat kutip satu dan dibarengi dengan apa ya, kalimat ataupun kata-kata yang mau kita buat. Kita untuk menjalankan kode ini bisa dilakukan dengan klik run atau juga klik shift plus enter. Nah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Nah, dalam Python juga terdapat beberapa library fundamental yang sering dipakai. Dan di sini saya akan membahas dua library, yaitu library NumPy dan juga library Matplotlib. Nah, kita coba dulu yang library NumPy. Kita buat judul dahulu, markdown di sini library NumPy. Nah, kita run. Nah, sekedar informasi bahwa library NumPy ini merupakan library fundamental yang sering dipakai dalam bahasa pemrograman Python. Gunanya untuk apa? Itu biasa digunakan untuk membuat sebuah matriks ataupun melakukan operasi matriks. Nah, kalau gitu untuk melaksanakan ataupun menggunakan library NumPy ini kita perlu panggil library tersebut dengan cara membuat script import NumPy snp. Nah, seperti ini, import NumPy snp. Kemudian kita run. Nah, ini udah jalan. Kita misal buat matriks X itu kita buat seperti ini. Matriks X itu dilakukan dengan mengetikkan X sama dengan NP. Karena kita buat matriksnya itu matriks array ya, array. Kemudian kita buat untuk matriks wajib ada kurung, kemudian kurung siku. Misal kita buat angka 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita buat sintaks print. Kita print X, ini sama dengan kondisi ini koma X. Kita coba. Nah, ini terprint
matriks X itu isinya ada 1, 2, dan 3. Nah, misal kita mau buat sebuah range ya, angka 1 sampai sekian, 0 sampai sekian. Itu bisa dilakukan dengan mengetikkan ini, misal X R. Nah, itu XR misal, karena kita buat np dot range misal dari angka 1, kita buat ada berapa banyak angka ya, misal ada 11 angka. Dicoba print XR sama dengan XR. Coba, oh ya bisa, sepertinya yang salah. Kita coba lagi. Bisa misal ya, ini sama dengan, oh ini harusnya ini koma terus XR. Nah, seperti ini. Ada angka 0 sampai 10, itu jumlahnya ada 11 angka. Misal kita buat sampai 21 boleh. Nah, ada 21 angka atau 20 boleh. Itu 0 sampai 19 atau 100 angka boleh. 0 sampai 99, ini jumlahnya ada 100 angka. Nah, lanjut, kita bisa membuat matriks berukuran 5x5, 6x6, dan seterusnya, yang dimana isinya berisi angka 1 atau 0. Kita coba, misal yang angka 0 itu dilakukan dengan scriptnya yang dipakai adalah x zeros, misal ya, sama dengan np zeros. Kemudian kita buat matriksnya. Nah, ini double. Misal kita buat dalam ukuran 5x5. Nah, kemudian kita print sama dengan print kutip 1 kemudian x zeros sama dengan x zeros. Kita enter, error. Nah, seperti yang salah. Kita coba, harusnya ini dapat diperbaiki dengan menambahkan kurung lagi ya di sini. Coba index syntax yang salah. Coba lagi, ini harusnya tambah. Nah, seperti ini. Ini matriks 0, angka 0 semua, itu berukuran 5x5. Nah, seperti ini. Nah, misal kita buat angka 1 juga boleh, ketika ganti aja ini dengan 1. Seperti ini. 1. Nah, jadi angka 1. Misal kita buat jadi ukuran 10x10 juga boleh. Nah, seperti ini. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Kita mau coba buat matriks, atau kita coba buat operasi matriks. Kita buat judul dahulu. Ini adalah matriks operation. Enter. Nah, misal kita mau buat semua matriks A itu ukurannya 3x3. Misal matriks A sama dengan ini np array. Nah, dalam kurung, kemarin kurung siku, saran diberi 2 kurung siku. Ini kita input angka misal 1,2,3. Kemudian kita klik koma sini. Nah, terus kita buat lagi kurung siku. Misal kita isi 3,
3,2,1, koma lagi setelah matriksnya. Kita buat lagi. Misal di sini minus 1, minus 2, dan minus 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba dahulu print kutip 1 A itu sama dengan ini A. Coba. Nah, seperti ini. Matriks A berukuran 3x3. Nah, misal kita mau buat matriks B untuk operasi NP array dalam kurung, kemudian kurung sikunya 2. Misal kita buat angka 4,5,6, kemudian koma setelah kurung sikunya, kemudian kita buat lagi kurung siku sama seperti yang matriks A tadi, seperti ini. Kita coba isi 6,5,4, terus lanjut lagi. Nah, seperti ini. Print matriks B ya. B sama dengan ini. Coba. Oke, seperti ini. Kalau semisal kita mau buat spasi antara matriks A dengan matriks B, kita bisa melakukannya dengan cara klik sini, buat sintaks print, terus dalam kurung itu kosongin aja dan kita run. Nah, jadi ada spasinya nih, ini spasi, ini ada spasi. Nah, ini spasi di antara mereka. Nah, sekarang kita langsung operasikan matriks ini. Tadi datanya ada matriks A, ada matriks B. Nah, sekarang kita coba buat operasi. Misalnya kita buat matriks C, itu merupakan penjumlahan dari matriks A dengan matriks B. Oke, begini. C sama dengan A plus B. Nah, dengan keterangan bahwa C itu adalah A plus B. Kita coba run. Nah, seperti ini. Kita buat spasi dahulu lah ya. Nah, ini matriksnya. 1 tambah 4, 5, 2 tambah 5, 7, 3 tambah 6, 9. Nah, seperti inilah matriks C yang merupakan hasil operasi dari matriks A ditambah matriks B. Misal kita mau buat yang matriks D. Matriks D itu merupakan pengurangan dari matriks B dikurang matriks A. Misal B dikurang A, dan keterangan bahwa D itu adalah matriks B dikurangi matriks A. Nah, coba. Nah, begini. Ini contohnya. Kemudian kita lanjut lagi. Misal matriks E. Matriks E itu merupakan ini harusnya ada tanda kutip 1. Matriks E itu merupakan perkalian dari matriks A dikalikan matriks B. Untuk perkalian dalam baitan itu dibuat dalam mengetik bintang kayak gini, kemudian dikalikan dengan B. Nah, kita beri keterangan X itu sebagai A kali B. Nah, seperti ini. Ini adalah matriks E yang merupakan hasil perkalian dari matriks A dikali matriks B.
Kalau misal kita buat dalam kuadrat boleh, misal matriks A pangkat 2 itu adalah matriks A pangkat 2. Misalnya, kita coba. Nah, seperti ini. Matriks A pangkat 2 adalah ini. Nah, selain itu, selain operasi matriks, kita juga bisa melakukan istilahnya indexing lah ya. Indexing itu merupakan kita memanggil matriks itu sendiri. Misal kita mau memanggil matriks A dengan cara mengetikkan sintaks print A. Nah, seperti ini. Nah, akan terpanggil matriks A yang seperti ini, sama seperti yang atas tadi. Nah, semisal kita mau mencari tahu nih apa saja angka yang ada di kolom matriks A, misal di kolom 1 atau kolom 2 atau kolom 3, itu bisa dilakukan dengan cara mengetikkan sintaks print A sama dengan, kemudian atau enggak, misal kita butuh kolom 1A itu sama dengan, ini harusnya ada kutip nih. Nah, sama dengan kutip lagi, koma. Nah, yang dimana A itu dalam kurung ya. Di sini itu harusnya kurung siku. Tanda titik 2, koma. Kalau misal kita mau kolom 1, itu kita ketik di sini 0. Bisa, itu bisa. Kolom 1A ini, 1, 3, min 1, ini. 1, 3, min 1. Misal kita coba yang kolom 2, itu bisa. Kolom 2A, itu bisa. Titik 2 terus koma 1, itu kalau kolom 2 itu angka 1. Kita coba. Nah, seperti ini, 2 min 2, 2 min 2. Nah, kayak gitu. Oke. Sekian dulu untuk yang library NumPy. Kita lanjut ke library selanjutnya, yaitu kita buat sini dulu markdown, kita buat heading atau judul library matplotlib. Nah, sekedar informasi terlebih dahulu, library matplotlib ini adalah sebuah library fundamental dalam Python yang biasa digunakan untuk menampilkan grafik, histogram, dan hal-hal yang berhubungan dengan grafik ataupun misal seperti grafik garis, grafik linear, grafik kuadrat, dan sebagainya. Nah, itu semuanya menggunakan library matplotlib. Nah, kita coba. Ataupun yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, kita perlu memanggil library ini sendiri dengan cara mengetikkan import matplotlib pyplot as plt. Nah, seperti ini. Kita run. Nah, udah masuk ya library matplotlib-nya. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah grafiknya ataupun fungsi, misal fungsi sinusoidal. Misal kita buat fungsi sinusoidal. Nah, itu rumusnya itu tentunya fx ya. Fx sama dengan sin x, tapi kita mau buat dia dikalikan dalam sebuah konstanta, misal konstanta dikalikan x itu sendiri. Nah, kemudian K ini kita misalkan sebagai 3D boleh. Kemudian nilai x nya kita buat itu kita buat misal x nya itu
range-nya 0 dalam P ya, misal np tik itu length space, kemudian itu kita mulai dari angka 0, kemudian 2 dikalikan P ya, untuk apanya P itu 3,14 sekian, kemudian sampai misal kita buat sampai 50. Nah kemudian kita print X sama dengan ini X seperti yang tadi. Error, sepertinya ada kesalahan. Sepertinya kesalahan, harusnya coba ini spasi. Oh ini enggak, mimpi is not defined. Oh masih belum, harusnya tahu np lah ya biar terdefinisi. Kita coba kita run lagi. Nah bisa nih nilai x nya dari 0 sampai sekian. Nah ini harusnya 3 nih, 3 kalikan 3. Nah seperti ini, konstantanya 3 dikalikan dengan ini. Nah kemudian setelah ini kita misal kita mau buat sebuah grafiknya. Pertama-tama kita mau buat plotnya. Plot dari fungsi ini sendiri itu dilakukan dengan cara mengetikkan sintaks plt plot, kemudian dalam kurung itu x, np itu sin kx ya, sin kx, kemudian dalam kurung sepertinya yang kurang nih. Oh enggak. Kemudian tuh misal kita tampilkan dalam warna merah itu red. Nah ini seperti ini. Oke, kita coba kita print, kita show plt dot show. Nah seperti ini. Nah dia bentuknya seperti ini untuk fungsi sinusoidal. Nah misal ini kan agak patah-patah nih, grafiknya agak bersiku-siku gitu, nggak rata. Itu bisa kita buat lebih rata dengan mengganti nilai ini. Misal kita naikin di angkanya sampai 100, terus kita run. Nah ini mulai rata nih, misal kita buat sampai 500, kita run. Nah ini udah mulai nih. Nah jadi seperti itu. Kemudian misal ini kan fungsinya yang sin lah ya, kita coba dalam bentuk cos. Kita plot x, np dot cos ini k kali x. Kita misalkan kita buat warnanya misal warna biru, itu kita buat bentuknya atau biru aja lah ya, bisa terang. Nah seperti ini. Atau kalau mau kita bedain bentuknya, kita bisa buat bintang sini, nanti bentuknya yang B itu yang warna biru itu, yang cos bentuknya seperti bintang, gerak arahnya nah kayak gini. Kita dalam bentuk bintang grafiknya. Nah sekarang kita coba, kan ini masih belum lengkap nih, kita mau coba nambahin legendnya. Itu bisa dibuat dengan mengetikkan plt.legend, kemudian kita buat legendnya itu dalam kurung dahulu, terus kurung siku, terus sin kx, misal kx ini sesuai dengan ini sin kx, kemudian ini harusnya ada kayak gini, ada kutip 1 harusnya, kutip 1 kemudian koma,
Nah ya, kemudian fungsi cos ya, cos kx. Nah, kemudian kita mau coba buat posisinya itu misal log upper atau di atas, kemudian right artinya kanan. Kita coba. Nah, ada legendnya di sini nih. Nih. Atau kita mau coba taruh di bawah, bisa ketik lower. Nah, di sini. Atau kita ganti arah kiri kanan, bisa left, bisa itu di kiri. Nah, dia berganti tuh di sini. Nah, kita ganti lagi jadi right aja untuk kanan. Nah, lanjut. Kita misal mau buat kan ini masih kosong nih, yang variable x-nya itu apa, variable sumbu yang ini tuh apa, terus judulnya nggak ada. Itu bisa kita buat dengan cara membuat PLT yang khusus x ya, sumbu x di bawah sumbu x. Bisa kita beri nama itu dengan cara ketik PLT dot x label untuk yang sumbu x. Itu bisa kita buat sumbu x. Nah, seperti ini, sumbu x ada. Nah, kemudian misal kalau untuk sumbunya bisa juga PLT y label, kemudian di sini sumbu y. Oke, terlagi. Nah, ada sumbunya nih. Nah, kemudian kita mau judul itu bisa dilakukan dengan cara mengetikkan PLT title, judul. Kita buat judulnya misal fungsi sinusoidal. Nah, ntar ini sinusoidal, ini harusnya sinusoidal. Oke. Nah, ini fungsi ini salah, harusnya fungsi. Taruh lagi fungsi sinusoidal. Nah, seperti ini untuk grafik khusus fungsi sinusoidal menggunakan matplotlib. Nah, sekarang kita lanjut, kita mau coba buat sebuah grafik dari gerak jatuh bebas. Itu dapat dilakukan dengan menggunakan library ini, yaitu matplotlib. Kita coba buat dulu di sini. Fungsi kan rumus gerak jatuh bebas itu seperti ini lah ya, y sebagai fungsi t itu sama dengan v0, ini vo aja, vot dikali t, kemudian ditambah tentunya 0,5 atau setengah, 0,5, terus dikalikan dengan g yaitu percepatan gravitasi, dan juga t yaitu waktu, kemudian ini dikuadratin. Nah, misal kita input dulu untuk yang nilai t nya itu kita buat dalam range lah ya. Kita misal untuk range waktunya itu dari 0,5, 0 sampai 5. Nah, misal itu dibuat dalam tiap 0,1 detik. Nah, itu yang dimana time itu dinyatakan dalam detik lah atau second. Nah, kemudian kita ngisi kecepatan awal ataupun v0. Itu misal kita buat 10 meter per second. Itu diberi keterangan bahwa ini dalam meter per second. Kemudian untuk percepatan gravitasi, misal kita buat itu percepatan gravitasi nggak bisa dimisalkan. Percepatan gravitasi itu rata-ratanya 9,81 lah ya. Ini juga diberi keterangan meter per second kuadrat. Nah, dari sini kita telah input data t, v0, g,
Sekarang kita buat plotnya dengan cara plt plot, kita plot t dan juga y nya t, y, kemudian kita buat itu dalam warna hitam. Strip-strip itu nanti grafiknya putus-putus. Kita coba seperti ini. Kemudian untuk menampilkan grafiknya itu dengan cara mengatakan plt show, kita coba. Oh, error. Sepertinya kesalahan. Ini TV arrange. Misal nih hilang spasi ini. V0. Kayaknya yang kurang. Yang kurang itu kita belum input fungsi dari y-nya itu, rumus dari y-nya itu sendiri. Harusnya kayak gini nih. Kita cantum y sama dengan benar V0 kali t terus tambah 0,5 dikalikan dengan g dikalikan t pangkat 2 dalam Python itu bisa dibuat dalam bintang 2, itu pangkat 2 dalam Python. Nah, seperti ini. Kita coba lagi, kita run. Oke, sudah muncul grafik seperti ini. Grafik seperti inilah ya. Nah, dari sini kayaknya ada yang kurang. Ini kan naik, harusnya kalau kerja bebas itu kan dia itu turun ya pastinya. Sepertinya ini harusnya gini minus, kan dia itu berkurang. Bisa kita coba run lagi, nah kayak gini. Dia bentuknya kayak gini. Harusnya kan ini sampai minus 70 pula, harusnya itu kan sampai 0 untuk ketinggiannya, nggak mungkin sampai minus. Ini dapat diatasi dengan cara mengetikkan plt limitnya kita buat itu 0, ini dalam siku 0,25 misal. Kita coba run. Error. Coba lagi. plt lim kurung siku 0,25 atau enggak 30 deh. Oke, yang dinampakkan adalah 0 sampai 30. Sampai 25 aja lah ya. Atau 30 aja deh, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, ini masih belum lengkap. Kita coba tambahkan kita buat grafik yang satunya. Ini kecepatan yang berbeda, tapi sebelum itu kita mau coba nambahin grid ya di sini. Grid misal plt dot grid. Nah, seperti ini. Jadi lebih scalable dia. Nah, sekarang kita coba dengan angka dan kecepatan lain. Misal ini V01 V1 atau V1, kita buat kecepatannya 20 deh. Kemudian di sini kecepatan benda V2 itu kita buat 25 misal. Nah, ini terlalu tinggi gak sih? Ini harusnya 20, ini 15 saja. Nah, kemudian sama juga dengan rumusnya ini. Kita buat di sini Y2. Ini V1 T, kemudian ini
Ini juga Y3. Y3 di sini juga V3. Kemudian kita print, kita buat plotnya. Ini Y1. Itu misal kita buat dalam warnanya itu warna merah, red. Itu bentuknya plus, kita buat. Kita coba lanjut lagi. Di sini Y2 itu kita misalkan warnanya warna biru atau blue, itu bintang untuk garisnya. Nah, ini udah, kita coba run. Oh, nggak bisa. Oh, ini harusnya V2. Oh, ini harusnya Y1. Ini harusnya Y2. Oke, kita coba lagi. Upsi, nggak salah. Nah, seperti ini. Untuk yang V1 ini V0, ini V2, ini V0, ini V1, dan ini V2. Yang warna hitam V0, yang warna merah V1, dan warna biru ini adalah V3. Nah, ini serasa kurang lengkap. Ini ada bagusnya kita tambahkan legend seperti yang ini. Inilah, seperti ini. Ini bisa kita copy aja biar lebih cepat. Misal yang untuk build legendnya kita buat ini. Yang khusus Y1 ini untuk khusus Y. Kemudian di sini Y1. Y1. Ini Y1, kemudian sini Y1. Dan di sini adalah Y2. Ini kita buat, dan ini yang sumbu X ini X label to waktu atau time, dan ini vertical position yang untuk Y label vertical position, dan ini adalah free-fall objects. Kita coba. Ini jangan gini harusnya. Ini taruh di atas lah ya, legendanya upper, kemudian kita run. Nah, jadinya seperti ini bentuk dari grafik dari freefall objects atau gerak jatuh bebas. Nah, dari sini, dari grafik ini
berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat bahwa semakin besar kecepatan awalnya, maka benda tersebut akan semakin lama jatuh tentunya, dan kemudian ketinggiannya juga akan semakin lebih tinggi. Nah, misal yang dengan kecepatan 10 meter per second V0 itu akan membutuhkan waktu 10 detik. Sedangkan yang dengan kecepatan V1 atau 15 meter per second yang warna merah itu akan membutuhkan waktu 3 detik agar dapat sampai ke tanah. Dan bisa kita lihat di sini ketinggiannya tentu berbeda satu sama lain. Yang V0 tadi yang kecepatannya 10 meter per second itu ketinggiannya misal 5 satuan, sedangkan yang V2 itu 20 meter per second itu ketinggian tertingginya itu ada di sini 20 satuan secara vertikal terhadap tanah. Nah, jadi seperti inilah aplikasi dari library NumPy, library MATLAB dalam pemrograman Python. Nah, demikian jika ada kesalahan saya dalam memaparkan ataupun mencoba pemrograman ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.